Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita karunia-Nya. Yang kedua, marilah kita hadiahkan salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik. Yang saya hormati dosen pembimbing kami, dosen bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis isi film yang berjudul film Angry Mom. Latar belakang film ini adalah karya seni kontemporer yang banyak digunakan pada zaman modern saat ini. Tentunya, film tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Di masa pandemi ini, karena kurangnya kesibukan orang-orang mengisi kekosongan dengan menonton film, dari mulai remaja hingga dewasa. Di berbagai media sosial, banyak ditampilkan trailer tentang berbagai film, baik itu dalam negeri atau luar negeri. Biasanya, film menampilkan adegan-adegan yang membuat penonton mengeluarkan apresiasi berupa menangis, tertawa, merasa empati atau simpati, dan sebagainya, seolah penonton merasa di dalam film tersebut. Yang kedua adalah rumusan masalahnya. Apa saja yang bisa dianalisis dari film Angry Mom? Isu apa yang terkait di dalamnya? Apa saja review film Angry Mom? Dan kritik dalam film ini. Tujuannya adalah mengembangkan pesan moral yang terkandung dalam film Angry Mom. Yang pertama, menganalisis isi film Angry Mom. Negara Korea terkenal dengan tingkat pembulian yang cukup tinggi, khususnya di negara Korsel atau yang sering disebut dengan Korea Selatan. Negara Korea Selatan merupakan negara dengan tingkat pembulian yang cukup tinggi di dunia. Karena itu banyak sekali film yang mengangkat tentang tema pembulian. Salah satunya adalah film Angry Mom. Film ini adalah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang ibu, yaitu Jo Kang-ja, yang ingin mengungkapkan kekerasan yang terjadi di sekolah dan menimpa anaknya. Bermula dari sikap dingin anaknya yang tak mau bicara dengan sang ibu, ibunya merasa perubahan sikap dari anaknya adalah karena dirinya yang sibuk bekerja. Karena itu, ia memutuskan untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk putrinya. Hari demi hari, ia mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sekolah putrinya. Dan setelah teman dekat anaknya meninggal karena bunuh diri, ibunya melihat putrinya pulang sekolah dengan wajah lebam dan dalam kondisi hampir bunuh diri. Karena wajah ibunya awet muda, ia menyamar sebagai seorang siswa untuk mengetahui siapa dalang dari penderitaan anaknya selama ini. Dengan memakai nama Jo Bong-wol, ibunya menemukan hal yang mengejutkan. Ternyata, di sekolah putrinya tidak hanya diisi dengan kasus bully, tetapi juga kasus korupsi, penggelapan, dan kekerasan bagi yang menghalangi rencana mereka, dan pemalsuan uang dari pihak sekolah yang bekerja sama dengan pejabat, wakil kepala sekolah, dan salah satu guru di sekolah anaknya. Bahkan di dalam film ini, salah satu pelaku kekerasan tersebut adalah seorang siswa dari SMA tersebut. Yang kedua, isu yang terdapat di dalam film Angry Mom. Seringkali sebuah film mengangkat tentang isu-isu sensitif dari berbagai film, seperti politik, rasisme, dan perbedaan-perbedaan lainnya.
Seperti misalnya dalam film Angry Mom. Produser berani mengangkat tema tentang kecurangan dan penipuan publik yang dilakukan oleh para pejabat dan para guru di negara Korea Selatan. Isu-isu yang terkait dalam film ini adalah yang pertama, pembulian. Pembulian bukan isu baru dan hal yang asing lagi di negara Korea Selatan. Misalnya yang terjadi di dalam film ini. Satu geng dari 3 orang siswa membuli satu orang siswa bernama Ye Kyung yang merupakan murid pindahan yang cantik tetapi tidak mempunyai teman. Setelah pindah di sekolah itu, ia mempunyai satu teman yang ingin berteman dengannya bernama Oaran, dan ia pun menjadi sasaran pembulian dari geng tersebut. Yang kedua adalah isu ketidakadilan. Anak dari pemilik sekolah tersebut melakukan apapun di sekolah termasuk membuat kesalahan tanpa ada gurunya yang menghukumnya. Di sini jelas nilai keadilan antar murid tidak dijalankan. Yang ketiga, pemalsuan uang dan penggelapan dana. Sebagai seorang pejabat harusnya menjadi pedoman yang baik untuk rakyatnya di media maupun dunia nyata. Seorang capres di film ini jelas menampilkan aura baik dan menurut rakyatnya adalah sosok pemimpin yang penyayang di hadapan media. Tapi pada kenyataannya dia adalah sosok yang kejam, bermuka dua, dan ia melakukan pencucian uang dan penggelapan dana sekolah di yayasan milik orang tua Hong Sang. Yang keempat adalah etika dan adab. Guru biasanya adalah contoh bagi murid-muridnya. Tidak dengan guru Do Jong-woo dalam film ini. Dia memanfaatkan kepolosan seorang murid untuk memuaskan nafsunya. Setelah itu, ia juga membunuh murid tersebut. Karena murid tersebut mengetahui rencana yang akan diperbuatnya. Yang keempat adalah review tentang film tersebut. Judulnya Angry Mom, genrenya drama, keluarga, dan sekolah. Negara asal Korea Selatan, produser Han Hae, tahun produksi 2015, tahun lokasi produksi di Korea. Inti film ini adalah berkisah tentang seorang ibu tunggal yang mencoba untuk melindungi putrinya dari bahaya. Drama ini menggambarkan tentang tindakan kekerasan bully yang dialami murid-murid di sekolah dan juga membahas beberapa masalah besar yang terjadi dalam sistem pendidikan di negara Korea Selatan. Yang terakhir adalah kritik tentang film ini. Sebenarnya film ini memiliki kelebihan yang totalitas. Di film ini diceritakan bahwa Jo Kang-ja adalah seorang ibu yang awet muda. Jelas sebenarnya tidak bisa dikatakan awet muda, apalagi dikategorikan sebagai siswi SMA. Terus ada lagi temannya Jo Kang-ja, Han Hong-jo. Dia pemilik klub karaoke malam, sekaligus ketua gangster, dan 2 bawahnya terlihat dengan cara bersikapnya dan pakaiannya yang seperti banci. Sekian presentase dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.